sudah terbentuk di Bandung, itu kemudian mereka terbuka untuk menerima pengacara-pengacara yang mau bergabung. Nah, tapi di Bandung ini kan ada koordinator pengacaranya, yaitu Bu Yanti, yang memang pengacara keluarga. Jadi saya sudah koordinasi dengan Bu Yanti untuk turut serta menjadi pembela atau pengacaranya si Peggy. Jadi udah Bu Yanti juga koordinasi terus komunikasi untuk ini dengan kita untuk langkah-langkahnya. Jadi sudah oke lah kan gitu kan. Saya terus serta membela si Peggy. Tapi ini untuk di persidangan formal ya, persidangan formal di pengadilan di mana Peggy menjadi terdakwa. Kalau ini di sidang, dengan catatan kalau ini di sidang. Kalau nggak di sidang, ya berarti nggak perlu. Nah, perjuangan secara formal adalah itu, kita membela Peggy di persidangan. Nah, yang kedua, sekarang ini kan sudah ada pengacaranya Peggy yang sedang bekerja di Bandung ini. Jadi upaya-upayanya adalah permohonan penangguhan penahanan tentunya, kemudian memperjelas status Peggy, apakah memang ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa memperkuat dia sebagai tersangka atau nggak ada. Kalau nggak ada tentunya permintaannya adalah ditangguhkan dulu sampai ada bukti-bukti lebih lanjut yang lebih jelas. Itu yang sedang akan dijalankan oleh tim pengacara Peggy yang ada di Bandung. Jadi itu yang sedang berlangsung. Nah, tapi tentunya secara informal saya akan membantu Peggy untuk memberikan opini-opini, pendapat-pendapat, kemudian apa-apa yang perlu dari tim pengacara melakukan langkah-langkah hukum dan yang paling penting memberikan opini supaya ngeh gitu teman-teman penyidik polisi bahwasanya ini perkara yang cenderung tidak kuat secara pembuktian atau kurang kuat secara pembuktian dan saksi. Itu yang sekarang berlangsung. Kalau perkara ini diikutin terus bisa 3 bulan 4 bulan berjalan terus begini kan. Cuman kalau buktinya nggak kuat nanti sayang di persidangan atau di pengadilan, bukti nggak kuat, saksi nggak kuat, sayang buang-buang waktu, sama menambah polemik di masyarakat. Nah, yang berat ini kan kalau ada persoalan sosiologis. Nah, kan setiap perkara kan selalu terkait dengan persoalan sosiologis di wilayah masing-masing. Kalau terjadi misalnya huru-hara gara-gara atau kerusuhan atau kerusuhan gara-gara perkara ini kan jadi nggak bagus. Makanya sebaiknya untuk meredakan gejolak yang mungkin akan terjadi dan meredakan posisi-posisi yang mungkin akan membuat kredibilitas penyidikan di kepolisian Polda Jawa Barat menjadi ini, lebih baik ya Peggy ya sementara dilepaskan aja deh gitu, ditangguhkan dan dilepaskan dulu sampai ada pembuktian yang kuat. Bicara dilepaskan, apa melihat dari sisi hukum, apa sih yang bisa dikatakan melepaskan? Kan dari perilis itu udah jelas, tapi emang fakta-faktanya belum terbukti karena nggak ada barang bukti yang membuktikan bahwa dia memukul, bahwa dia bawa pedang atau dia melakukan seksual. Gimana bang? Jadi yang dimaksud dilepaskan ini secara hukum formalnya adalah ditangguhkan dulu nih, karena sudah ditahan kan, ditangguhkan. Orang kalau ditangguhkan kadang-kadang kan tangguhkan seterusnya. Kadang-kadang habis ditangguhkan wajib lapor Senin Kemis. Gitu. Jadi kalau bagi kami ditangguhkan atau dilepaskan sama aja. Yang jelas ada etikat dari kepolisian melalui prosedur formal hukum, kemudian melakukan penangguhan, pelepasan si Peggy dari tahanan supaya dia bisa menghirup udara bebas dulu. Sembari teman-teman polisi di Polda Jabar kemudian mengupayakan apa itu mengupayakan pembuktian baru atau saksi-saksi baru kalau ada, untuk apa? Untuk menguatkan perkara ini kalau bisa disidangkan. Tapi kalau sudah dipaksa-paksa juga cari bukti nggak dapet, saksi-saksi nggak dapet, ya lebih baik perkaranya di DEP ini diponerin. Nggak apa-apa, mending begitu dibanding menimbulkan perkara dipaksakan, dimasukkan sidang, menimbulkan gejolak sosial. Lama-lama nggak bagus, menghabiskan energi warga masyarakat dari perkara ini. Bang, tapi
kan dikabarkan Saka Tatal akan memberikan kesaksian ya terkait bahwa Peggy tidak ada kaitannya dalam masalah ini. Ya, semua saksi boleh, saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan. Hanya saja semua saksi ini nggak bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kejadian yang berkaitan dengan diri kita di 3 bulan yang lalu di tanggal sekian apakah kita ingat? Jawabannya kita tidak ingat. Kita ingat, ada yang kita ingat mungkin, tapi nggak sedetail yang tergambarkan. Sementara hukum itu memerlukan kesaksian yang detail, karena jangan sampai mempersangkakan atau menterdakwakan seseorang atau menghukum orang dengan kesaksian yang tidak detail. Nah, saksi yang meringankan boleh, saksi yang memberatkan juga boleh sekarang, tapi nilainya kecil sekali, punya nilai akurasi. Kenapa? Kejadian 8 tahun yang lalu siapa sih yang bisa ingat? Apalagi bukan persoalan kita, hanya tek sebentar. Kita nih pernah ngalamin ada orang kecelakaan di Tanjung Priok 4 tahun yang lalu. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, tapi untuk mengingat secara detail nggak bisa. Hasilnya apa? Kesaksiannya selalu kemudian diragukan. Kesaksian yang rapuh namanya. Kalau kesaksian yang rapuh harusnya nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk menjerat seseorang ke dalam wilayah keterdakwaan. Nah itu tadi. Apalagi bukti-bukti yang akurat, yang konkret, yang kuat nggak tampak. Bukti batu kek, bukti pisau kek, bukti pulpen kek, bukti DNA kek, bukti kayu kek untuk memukul nggak dapet. Kenapa? Karena pasti udah nggak ada barangnya. Emang ada barangnya? Batunya, kayunya, pisaunya? Nggak ada. Kalaupun ada, emang ada sidik jarinya Peggy di situ melekat. 8 orang yang sudah ketangkap pelakunya dengan barang bukti yang ada. Udah saling pegang-pegangan itu. Bagaimana membuktikan? Emang ada sidik jari juga lama melekat di suatu benda. Itu juga kan menghilang. Jadi nggak ada buktinya. CCTV emang bisa. CCTV kemudian dipakai untuk melihat ini melakukan. Ya nggak bisa. Jadi bukti apa Bang yang akan menguatkan bahwa Peggy tidak? Ya tidak ada buktinya sebenarnya. Bukti yang ada yang kemarin disampaikan teman-teman penyidik di press conference yang Polda adalah bukti jasa asli, bukti foto asli. Ya memang itu Peggy, itu kan. Tapi bukti dia melakukan mana? Ada bukti-bukti melakukan, ada bukti-bukti identifikasi seseorang. Yang disampaikan kemarin kan bukti identifikasi seseorang. Dia adalah Peggy, ada foto dia, ada kartu keluarga, ada ijazahnya, ada tanda tangannya. Ya itu dia memang. Tapi bukti-bukti dia melakukan itu yang nggak ditunjukkan dan nggak ada. Boleh kita bilang itu nggak ada. Kenapa? Karena di press conference nggak ada itu disampaikan oleh mereka. Kesaksian tersangka gimana Pak? Kesaksian tersangka. Iya, yang sempat katanya dari berapa orang? 1 orang doang yang. 1 orang menyaksikan Peggy. Iya. Dalam hukum itu dikenal 1 saksi bukan saksi, dianggap kosong juga. Makanya kita bilang ini kan perkara-perkara yang dipaksakan, gara-gara film sih. Bang, tapi Ya. kabarnya kan kemarin aku sempat liputan ke tim kuasa hukum Peggy juga yang Ya. Bang Niko. Ya. Kan dikatakan bahwa ada rumor Peggy akan dilimpahkan ke Nusa Kambangan, itu gimana Bang? Ya namanya rumor, ngapain kita percaya? Itu juga pengacara juga itu juga rumor di iniin juga. Mana ada sih perkara begini dikirim ke Nusa Kambangan? Ya kagak lah, Nusa Kambangan itu perkara-perkara yang sudah inkrah, kasusnya berat, teroris, pembunuhan berkali-kali. Nusa Kambangan kan begitu, di Nusa Kambangan kan takutnya orang itu melakukan kejahatan. Ya kalibernya Peggy kalaupun dia bersalah mana masuk di situ. Nah jadi kita juga harus cerdas kalau jadi pengacara. Ya nggak mungkin ya begitu masuk Nusa Kambangan. Ditahan dia, tapi ditahan pun bukti nggak kuat lah. Gitu. Jadi menurut Abang Peggy sebaiknya dilepaskan lewat penangguhan penahanan. Udah dilepaskan aja dulu sampai polisi mendapatkan bukti yang akurat. Kalau nggak ada bukti akurat, nggak usah dipaksa uji dia jadi perkara. Bilang aja padanya. Teman-teman penyidik polisi bilang, memang kita nggak dapat bukti-bukti selanjutnya. Sudah, perkaranya sudah ngambang. Apakah perkara ngambang nggak boleh? Ya boleh saja. Mau tahu perkara ngambang? Nih, kita sebutin. Kasus pembunuhan remaja wanita di Bogor, ada CCTV, ngambang. Karena susah dibuktikan, dapat ngambang.
kasus pembunuhan Aksiena, seorang mahasiswa UI di Danau UI ditenggelamkan. Ngambang kan? Iya kan? Apa kemudian kita protes kan? Tidak. Gimana begitu? Yang begini malah tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan yang namanya persoalan sosiologis di masyarakat. Kan kita harus melihat kacamata itu juga. Secara sosiologis ribut nggak nih kalau kita paksakan perkara? Kalau ribut ya jangan. Ya, abang setuju nggak dengan pernyataan bahwa kepolisian ini terlalu memaksakan untuk memberikan tersangka ke Peggy gitu? Ya emang. Kenapa? Karena mentersangkakan seseorang walaupun DPO harus ada bukti. Terlalu cepat. Iya, ini kan udah 8 tahun yang lalu, buktinya juga udah mungkin hilang kali. Apa bisa orang dipersangkakan atau didakwa dengan bukti-bukti yang hilang atau bukti yang nggak ada atau CCTV yang hanya melihat sama-sama? Ya nggak bisa. Satu ada gium, lebih baik melepaskan orang bersalah karena bukti-bukti yang nggak cukup, saksi-saksi yang nggak cukup, lepaskan aja walaupun dia bersalah. Gitu, itu lebih moral kita lebih dapat. Abang menyebut Apalagi kalau dia tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, ya lepaskan aja. Abang menyebut 8 tahun ya kasus ini. Ya kan, ada nggak dugaan orang melarikan diri ya, dugaan melarikan diri dan menggelapkan atau menghilangkan barang-barang bukti, gimana Bang? Itu kan nggak ada persoalan juga. Banyak kok yang DPO. Harun Masiku DPO kan, dicari-cari nggak ketemu. Terus apa persoalannya? Gitu. Nah, persoalannya adalah sebenarnya ada bukan di orang yang melarikan diri tadi. Persoalannya adalah di kemampuan aparatur penegak hukum melakukan penyidikan dan pencarian. Dibikin DPO tapi kalau nggak dicari kan umur 20 tahun juga percuma. Sayang akhirnya kan jadi berantakan semua. Akhirnya ketika ada film jadi ribut. Ya padahal udah susah mencari juga. Mendingan dibikin ngambangan udah ngambang, udah biasa aja. Tapi di belakangnya ada dugaan orang-orang kuat nggak sih Bang? Maksudnya Dugaan itu rumor itu nggak bisa dipegang. Orang kuat siapa sih? Emang kita juga bukan orang kuat. Bang, tapi ketika Peggy tidak bersalah, apakah nantinya pihak polisi tersebut yang menangkap Peggy bisa dilaporkan balik? Begini, segala sesuatu dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum selalu ada aturannya, ada pengawasannya. Ya kalau ada yang mau melaporkan boleh saja dilaporkan. Gitu. Nanti kan ada juga prosesnya juga di propamnya, di pengawasannya, benar apa tidak proses penanganan perkaranya. Jadi itu ada. Nah, bisa dilaporkan ya bisa. Kalau dirasa kurang baik penanganannya bisa. Tapi kan kasus ini sudah disorot ke telinga Pak Jokowi juga nih, Bang. Gimana nih, Bang? Sampai ke telinganya Pak Jokowi? Iya. Ke telinganya dia? Iya, ikut Apa? komentar kasus Telinga apa sampai kepikirannya Pak Jokowi juga? Ya, itu dua-duanya. Kan Pak Jokowi lagi mikirin EKN ini. Ada pengunduran diri ketua EKN sama wakilnya. Pak Jokowi set harus transparan. Iya. Walaupun transparan, sudah transparan kalau memang nggak dapat buktinya, nggak dapat saksinya, itu udah transparan banget, sudah dilepasin aja lah, dianggap perkaranya masih dicari gitu aja. Perkara nggak berhenti ya, tapi tetap dicari di siapa pelakunya. Tapi orang ini yang tergesa-gesa di tangan ini lepaskan aja lah. tadi kan Mas Mabes Polri kan sudah ngasih statement Bang, Ya. ya kan bahwa memang dugaan ada orang-orang dari 3 tersangka ini Bang, tapi juga perlu bantuan dari masyarakat kalau ada bukti-bukti Bang. Iya kan itu artinya kan belum ada bukti. Humas bilang perlu bukti-bukti dari masyarakat. Itu artinya kan baru nyari pembuktian baru. Artinya bukti lama nggak cukup kuat. Nah, tapi kenapa langsung ditahan orang? Minta bantuan masyarakat. Sekarang masyarakat mana yang bisa bantu membuktikan kejadian 8 tahun yang lalu? Saya tanya kepada siapapun juga di sana. Ada nggak masyarakat yang bisa membuktikan kejadian 8 tahun yang lalu? Uang kita aja disuruh membuktikan kejadian Lebaran 2 tahun yang lalu, kita bingung, kita letak jabat tangan sama siapa waktu Lebaran 2 tahun yang lalu, tahun 2020 kan kita bingung, ya kan? Nggak akan bisa. Tapi Hayap itu kan sudah mengasih komentar bahwa dia ada dan melihat Bang. Iya, ada dan melihat, tapi tingkat akurasinya rendah. Kenapa rendah? Karena nggak mungkin dia punya daya ingat sedetail itu untuk 8 tahun yang lalu, untuk perkara yang sebenarnya bukan luar biasa buat dia. Kecuali dia si AP ini diputusin sama pacarnya sakit hati, dia inget tuh pasti tanggalnya, mungkin tanggalnya lupa.
begitu. Nah juga ada sih mengadili. Kecuali AFD diputus sama pacarnya, akhirnya dia nggak pernah jatuh cinta lagi. Sudah, dia ingat terus tanggal sekian saya diputusin, saya nangis begitu. Sekarang pertanyaan, ada nggak kita diputusin sama pacar kita di masa lalu terus kita ingat? Kan nggak ada, nggak banyak yang ingat juga. Udah hilang, udah move on begitu. Nah ini dia yang kesaksian yang terlalu dipaksakan. Nilainya apa? Nilainya rapuh. Rapuh itu apa? Nggak sampai 10% akurasinya. Kalau nggak sampai 10% dianggap kosong. Jadi kasus Artinya melihat kasus ini seperti apa Bang Waikya? riuh, apa enggak bang? Kasus ini kalau dipaksakan, tadi bahasanya riweh. Iya. Jadi bebeliut. Kalau bahasa orang sono, iya kan? Dan bahasa orang Jawa Barat, Jawa Timur, ini bebeliut di kasus kan gitu kan? Dipaksakan lebih bebeliut lagi. Siapa korbannya? Bukan si ini. Korbannya nanti adalah institusi Polri. Abang menurut abang melihat kinerja Kapolda yang saat ini menangani kasus Vina sampai detik ini seperti apa bang? Ya Kapolda kan bekerja. Tentunya Kapolda suruh direktur, Dirkrim kan? Kerjakan, cari pelakunya. Ya kan begitu, protapnya kan begitu. Kalau Kapolda sih pasti begitu. Tapi kan pantas nggak bang kasus ini dialihkan ke Mabes Polri? Ya nggak usah. Nggak usah. Emang Mabes Polri bisa apa? Oh kasusnya di sono. Coba Mabes Polri, Barreskrim menyelidik kasus 8 tahun yang lalu. Bisa apa? Buktinya udah nggak ada semua. Ini kejadiannya bukan satu rumah yang kekunci, bukan. Jalan raya yang setiap detik motor lewat sama mobil lewat, ya hilang barang buktinya. Ya kan? Itu baru motor mobil. Belum kalau pejalan kaki sama Benny. Kalau lewat Benny sama kuda, kutuk. Ya udah. Ya berantakan. Kita terus fair aja. Mau kaliber Mabes Polri pun turun ke ini pakai ilmu apa aja nggak dapat. Tapi bang Saka Ya. sendiri juga kan kata-kata mau ngajuin VK. Dia aja merasa benar bahwa gue nggak tersangka tapi dijadikan tersangka. Itu kan pasti bukti-bukti yang nggak. Iya, dia harus menyampaikan hukum baru. Dan hukum baru adalah kesaksian dirinya sendiri. Bahasanya saya waktu itu saya dikerjain, misalnya sama orang atau disuruh ngaku begini. Nah, paling begitu dia. Atau saya tuh disakitin sama bapak penyidik, dipukul-pukulin, kan begitu kesaksiannya. Bagaimana dia bisa membuktikan seperti itu? Super terlambat. Bang, artinya sebagai pengacaranya Peggy nantinya apakah akan ada inian balik atau gimana? Begini, kalau Peggy sampai masuk sidang formal sebagai terdakwa, duduk di pesakitan sebagai terdakwa kasus pembunuhan ini, ya saya menyatakan turut serta membela. Tapi saya juga nggak yakin ini bisa masuk sini. Saya juga nggak yakin. Bagaimana kalau sampai masuk sidang? Wah, enak banget ini kita pengacara ngebancak perkara ini. Jeder kan gitu kan. Hasilnya kan ambruk nih perkara. Ketika ambruk, siapa yang dipersalahkan? Pembuktian. Siapa yang membuktikan? Ya teman-teman penyidik sama jaksa. Kalau dipaksa diputus bersalah juga ribut. Secara sosiologis kultural wilayah sana dan Indonesia nggak dapat. Ribut orang ramai. Adil nggak adil. Ah itu jadi konsumsi. Oke. Oke. Masih bang. Makasih Bang. Nah,